Ini dijaganya sama Satpol PP. Ada dua Satpol PP. Kenapa Satpol PP-nya mabuk? Masa security system di sebuah tempat bisa nonaktif karena alkohol? Lu abis nikah nih. Lu abis akad ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya bla bla bla. Kok tiba-tiba dibawa polisi ya? Ya. Calon pengantin wanita di Pati kabur jelang akad ditemukan di hotel di Jepara sama pria lain. Hatiku bayangkan kalau itu terjadi kepadamu. Kurang pembayaran sekitar 17,5 juta. Ternyata pihak WO baru bayar DP sekitar 6 juta. Jauh banget loh itu. 23,5 juta. 23,5 juta dibayar baru 6 juta. Murka gak lu? Ih, gue sih mencak-mencak kayak apa? Itu yang punya WO udah gue jambak-jambakin kayaknya. Mau yang lebih gong? Emas perhiasan untuk nikah total hampir 30 juta larinya kemana coba? Ke Pegadaian. Ya Allah, ke Pegadaian. Emas buat nikah digade. Sebulan sebelum. Kok bisa? Nalarnya buat apa? Apakah pinjol, judol? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buat video ini senatural mungkin agar saya tidak mengantuk karena sudah 5:30. Anyway, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, dan bahasan yang akan kita obrolin di video kali ini agaknya akan ngebikin siapapun lu yang OTW menikah, entah tahun ini, tahun depan, udah punya pacarnya tapi belum ketemu waktunya, itu agaknya harus lebih berhati-hati. Entah dengan pernikahannya, entah dengan orangnya, atau dengan WO-nya. Kita akan mulai satu persatu, tapi sebelum itu, mari kita lihat yang kocak dulu. Kita akan buka semuanya dengan ini. 2 Satpol PP diajak minum miras bareng pencuri, kantor Dispupdar Tulungagung berakhir kemalingan. Sebuah headline yang sangat bombastis, yang sangat kocak, yang sangat aneh. Pertama, ini dijaganya sama Satpol PP. Ada 2 Satpol PP. Kenapa Satpol PP-nya mabuk? Masa security system di sebuah tempat bisa nonaktif karena alkohol? Kronologinya ada seorang laki-laki berinisial MUA, bukan makeup artist, inisial namanya MUA. Gue juga nggak tahu kenapa dinamakan demikian. Tapi dia berumur 29 tahun. Dia adalah pemilik dari kios jasa jahit yang lokasinya ada di depan kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Dan dia akrab dengan penjaga perkantoran Pemkapnya karena sering ngobrol, sering ketemu, sering curhat-curhat mungkin. Dan di suatu hari, lebih tepatnya di hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, ada fase pertama ya. Fase pertama yang terjadi karena si pelaku ini mengenali lingkungan sekitar, akrab dengan petugas jaga, akhirnya sering begaul, udah kayak bro, udah kayak temen, tiba-tiba dia hadir dengan, "Boy, mabu-mabu gak sih kita?" Nah, bawalah tuh dia alkohol. Gue gak tahu mirasnya itu jenis apa karena tidak dijelaskan. Gue gak tahu ini Amer, vodka, atau Jägermeister, gak tahu gue. Pokoknya miras lah. Pelaku dan 2 anggota Satpol PP kemudian meminum-minum, happy, kayak wah, ngefly, dunia kosong, pandanganku gelap, wah, aku ingin tidur. Nah, kejadiannya kan Jumat malam ya. Jumat malam ada adegan mabu-mabu itu di dalam kantornya, di dalam kantor Disbupdar Tulungagung ini ada karyawan yang lagi lembur sebenarnya. Oh nih, sekitar 3.30 pegawai Disbupdar yang kerja lembur akhirnya pulang dan mengembalikan kunci kantor ke pos jaga. Karena 2 anggota Satpol PP teler dan tertidur pulas, kunci kantor itu ditaruh di pos penjagaan. Tersangka kemudian mengambil kunci itu, kunci yang baru dibalikin tadi,
kemudian masuk ke kantor dan mengambil barang-barang berharga. Barang yang diambil adalah PC, personal computer, printer, dan scanner, lalu mengunci kembali kantor tersebut dan kuncinya dikembalikan ke pos penjagaan itu untuk menghilangkan barang bukti, untuk ya meyakinkan aja ini kuncinya ada di sini, kok bisa hilang barang-barang dalam. Nah gitu. Emang maling, idenya ada aja bro. Gokil. Gak lama kemudian, sekitar 4 hari kemudian, ada laporan kepolisian yang masuk. Jadi polisi tiba-tiba nerima laporan kalau di kantor yang singkatannya ribet itu kemalingan. Kemalingannya apa? PC, printer sama scanner. Oh, dicari tahu lah siapa yang ngambil. Mungkin ngecek CCTV apa segala macem. Ketahuan nih kalau yang ngambil adalah orang deket. Asik, kayak lagi ngomong sama dukun. Ini mah yang ngambil orang deket ini. Nggak jauh-jauh ini orangnya. Bener, depan-depan. Satpol PP-nya ini mabuk di tanggal 1 Mei, hari Jumat. Pencuriannya terjadi tanggal 2 Mei, hari Sabtu dini hari. Lapor polisi hari Rabu, tanggal 6 Mei. Ditangkapnya pelaku hari Selasa, tanggal 12 Mei. Hampir 2 minggu tuh baru ketangkap. Tapi pada akhirnya ketangkap juga sih. Dan ketangkapnya kocak. Ketangkapnya di warung kopi ketika lagi nyantai. Akhirnya kronologisnya dijelaskan sama pihak kepolisian dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Strategi miras untuk lumpuhkan penjaga itu dikasih tahu sama pihak kepolisiannya. Dan yang paling ultimate dari perkara ini adalah 3 perangkat elektronik hasil curian dijual tersangka seharga 3,5 juta. Sementara uang hasil penjualan dipakai membeli sepeda motor seharga 2 juta. Dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kata gua ya, men, kalau kata gua, ini mah nggak BEP nggak sih? Nggak balik mod, nggak sesuai dengan resikonya. Lu masuk ke sebuah kantor yang penuh dengan CCTV apa segala macam, lu ala-ala James Bond, lu menelerkan penjaga, tapi cuma 3,5 juta, tidak worth it bro, lu di penjara kan. Ancaman pidana lu 7 tahun, denda maksimal 500 juta. Dendanya aja 500 juta. Ya gimana sih? Jadi maling kok nggak memperkirakan harga jual dari barang yang dia curi? Belajar dong sama koruptor. Jangan mencuri. Jangan, nggak boleh. Masuk penjara bro, ntar bro, repot sendiri lu. Ya elah. Gue sih nggak tahu ya apa yang akan terjadi kepada Satpol PP yang menjaga tempat itu. Gue yakin sih diomelin banget, tapi ya yang terjadilah ya. Apa disuruh hormat bendera apa gimana, gue juga gak tahu dah. Lalu ke perkara lainnya. Ini adalah perkara inti tentang perkara nikah-nikahan. Video ini kayaknya akan sebentar aja sih sebenarnya, jadi kita pelan-pelan aja. Yang pertama ada ini. Belum juga malam pertama, pelaku maling motor di Garut diciduk polisi setelah akad nikah. Coba, lu abis nikah nih, lu abis akad ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya bla bla bla, kok tiba-tiba dibawa polisi ya. Oh ini di Polresta Bandung coba, IG Polresta Bandung. Oh ini. Ya kenapa lagunya lagu sedih? Malam pengantin di Jeruji Besi. Ya Allah. Awal cerita. Nah, ini ada kronologisnya nih. Ini langsung kronologis nih. Gue kaget. Gue kira akan pelan-pelan kita. Jadi kronologisnya adalah ada sebuah aksi pencurian yang terjadi di Kampung Babakan Panyingkiran, Dusun Duku, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung pada hari Rabu 13 Mei 2026. Pelaku itu 2 orang, inisialnya H dan inisialnya I. Yang inisial H adalah yang habis nikah ditangkap itu, habis ijab kabul ditangkap. Yang I ini masih buron. Intinya di hari Rabu tanggal 13 Mei itu, motor Honda Beat milik korban inisial R 46 tahun hilang. Padahal diparkir di dalam garasi rumah sendiri. Oh ini CCTV-nya. Nah, pagi harinya korban sadar motornya hilang, akhirnya langsung lapor ke pihak kepolisian.
ngecek CCTV dan ketahuan. Orang tuh yang maling-maling motor ini kagak tahu ada yang namanya teknologi apa gimana dah. CCTV bro. Akhirnya dilakukan pengembangan, dicari siapa pelaku. Kemudian setelah ketahuan pelakunya siapa, ketemulah pelaku berinisial H tersebut. Ketika sampai di Garut, ada informasi yang ngasih tahu kalau pelaku akan menikah hari Sabtu esok hari. Langsung ada koordinasi dan segala macamnya. Di titik ini, pihak kepolisian itu memutuskan untuk menunggu. Pihak kepolisian menunggu hingga akad nikah selesai sebelum melakukan penangkapan. Ada yang bilang ini tuh keputusan yang cukup humanis, which is nunggu akad nikah selesai dulu supaya urusan ditangkap polisi apa segala macem belakangan, yang penting udah nikah gitu dan udah punya istri. Tapi ada yang berpikiran juga ya kayak gini, kenapa nggak sebelum nikah aja? Kalau jadi istrinya sih kaget habis akad ternyata suamiku adalah pelaku curahan murna. Tapi ya perdebatannya kiri dan kanan lah. Ada yang setuju untuk ditangkap setelah akad, ada yang nggak setuju. Gue sih pada akhirnya nggak tahu ya akan lebih kasihan yang mana. Maksud gue kayak apakah ditangkap sebelum akad dan acaranya gagal berantakan berarakan, atau acara udah jalan setengah, which is hijab kabul itu, dan yang penting dia udah jadi suami dan acaranya tetap lanjut. Tapi kan kalau kayak gini yang malu keluarganya ya, keluarga cowok, keluarga cewek. Menurut lu gimana? Bagusnya sebelum apa sesudah? Tapi apapun itu, setelah melaksanakan nikah, dia langsung dibawa. Loh, sempat buat foto dulu tah? Oh, sempat untuk foto, dibiarkan untuk foto dulu, Cek. Ya Allah, terus digantikan bajunya, yang mana ini masih cukup humanis biar nggak yang gimana-gimana banget, dan dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena apa? Karena maling motor tidak baik. Ya, saya adalah korban maling motor juga. Kalau misalkan saya tahu maling motor saya H+3 nikah, saya sih murka. Karena di kepala saya, oh motornya dijual buat nikah nih, anjing, bapuk-bapuk gitu. Masa dia berbahagia di atas penderitaan kita? Yang motor-motornya hilang, gimana ini? Barang bukti yang dibawa adalah motor Honda Beat. Diamankan, harganya kurang lebih 15 juta. Pelaku satunya, which is inisial I, belum ketangkep, masih DPO. Dan ya komen-komennya sakinah mawadah walah sia boy. Sakinah mawadah. Waduh kok bisa sih? Gak jadi malam pertama cuy itu cuy. Ya. Pencurian tuh kalau nggak salah sama kan, berarti sama perkara di awal yang Satpol PP kan, pencurinya tuh kena ancaman penjara 7 tahun. Kalau misalkan dia di penjara 7 tahun setelah akad, apakah dia harus menunda malam pertamanya sampai 7 tahun itu? Waduh. Sakinah mawadah walah weh ketangkep cok. Ada yang komen gitu. Lalu bahasan salah satu yang ultimate. Dari headline-nya udah ultimate bro ini. Wanita 19 tahun di Pati kabur jelang akad nikah. Keluarga lapor polisi. Jadi akan ada 3 karakter di sini. Karakter pertama adalah Naila atau calon pengantin wanita berumur 19 tahun. Karakter kedua adalah Musalim, calon pengantin pria berusia 33 tahun. Yang ya kelihatan ada gap 14 tahun di sana. Dan ada satu karakter baru. Karakter pendukung namanya Dapin. Semuanya bermula ketika
Naila dan Musalim ini sudah cukup dekat. Jadi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita itu sudah bertunangan sebelumnya. Meskipun kalau lo lihat di kolom komentar orang-orang berpikiran kalau ini dijodohkan, aslinya tuh enggak. Menurut artikel yang saya baca, di mana artikel ini mengambil keterangan warga sekitar, hubungan Naila dan Musalim sebenarnya bukan hasil perjodohan. Naila disebut telah menerima lamaran Musalim dan sempat menyatakan siap menikah. Namun di tengah persiapan pernikahan muncul kabar bahwa Naila dekat dengan pria lain yang usianya lebih sebaya. Lebih muda bahkan. Naila kan 19, Musalim 33, Davin, pacar barunya, itu 18 tahun. Di tengah jalan ada desas-desus ceweknya kecantol cowok lain. Terus sama si Salim ditanya, masih mau lanjut atau enggak? Dijawab, mau. Sampai semalam gak ada tanda-tanda aneh. Tapi akhirnya menjelang akad, nah ini yang akan kita jelaskan. Hamin 6 jam sebelum pernikahan, sebelum ijab kabul, semuanya tuh sebenarnya berjalan normal-normal aja. Maksudnya yang calon pengantin prianya udah siap dengan semua seserahannya, dengan keluarga-keluarganya yang sudah siap untuk berangkat, dengan seserahan lemari, kasur, bahkan PCX warna merah, dimana PCX-nya baru dan PCX. Nah ini kayaknya nih PCX-nya, gue nggak tahu. Tapi dia beli PCX merah, harga coba. Nah yang harganya kisaran 34, 37, 40 juta. Gue nggak tahu yang mana yang dia beli, tapi di atas 30 juta, mahal itu. Mohon diingat, udah ada semua seserahan itu. Laki-lakinya hanya tinggal berjalan menuju rumah yang perempuan untuk ijab kabul harusnya selesai. Tapi di jam 3 pagi, pukul 3 pagi, Naila izin ke toilet. Dari informasi yang saya dengar di cerita ibu-ibu ini, toilet di rumahnya Naila itu keluar rumah. Jadi posisinya di belakang rumah dan keluar bagian rumah. Gue nggak tahu apakah kayak rumah yang ada di kampung lu yang ya udah kamar mandinya masih di luar gitu atau gimana. Tapi intinya dia izin ke kamar mandi di jam 3 pagi, tiba-tiba hilang. Tidak ada kabar, tidak ada apa, hilang. Ketahuannya setelah makeup MUA-nya, makeup artisnya datang dan bilang kayak, mana nih calon pengantin wanitanya? Aku siap untuk memakeupmu menjadi cantik. Waktu dicari, loh, kemana? Nailanya ternyata nggak ada. Nailanya hilang, nggak tahu kemana. Like hilang, keluarganya bahkan nggak tahu di mana si Naila. Makanya di video ini bahkan sempat ada kalimat kalau apa jangan-jangan diambil setan ya, gitu. Apa diambil demit, apa piye, ngono kan? Jam 3 itu sampai jam 6 sempat dicari oleh keluarga mempelai wanita, tapi tidak kunjung ditemukan. Oh ini, bentar, ini PCX yang dimaksud nih. Udah dikembang-kembangin padahal PCX-nya, ya Allah. Lanjut. sorry. Dicari sama pihak keluarga wanita, nggak ketemu di mana. Akhirnya jam 6 pagi ngasih taulah ke calon mempelai pria, cuy, sorry nih, calon istri lu tiba-tiba hilang gitu. Jam 9 pagi akhirnya memutuskan untuk lapor ke pihak kepolisian. Bersamaan dengan pelaporan ke pihak kepolisian itu, akadnya pun dibatalkan. Dan dari hari Kamis sampai Jumat dilakukan pencarian yang cukup intensif. Jadi kan akadnya tuh seharusnya hari Kamis tanggal 21. Ternyata nggak ada. Hari Jumat dicari, hari Sabtu tiba-tiba polisi menemukan jejak kalau Naila ini pergi ke Jepara. Jepara sih, Cok. Berapa jauh tuh? Nah, nggak jauh ya, gue kira tuh yang bakal jauh-jauh banget gitu. Ternyata ya kurang lebih sejam lah. Nih, Telogowungu ke Jepara. Ya sejam setengah lah, sejam setengah. Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan pencarian bersama Resmo Polresta Pati dan Resmo Polres Jepara
Keberadaan Naila akhirnya terungkap setelah polisi menemukan sepeda motor Honda Beat milik DF terparkir di sebuah hotel. Pihak kepolisian kemudian membawa keduanya ke Mapolsek. Ada videonya ketika ditemukan. Tuh, calon pengantin wanita di Pati kabur jelang akad ditemukan di hotel di Jepara sama pria lain. Hatiku bayangkan kalau itu terjadi kepadamu. Bayangkan kalau kamu adalah Mas Musalim, perempuan yang ingin kamu nikahi tiba-tiba hilang terus ketemu di hotel lagi check-in. Coba, apa nggak murka, ngamuk-ngamuk lu? Di salah satu artikel kemudian dijelaskan, benar, memang pada tanggal 21 Mei awal mulanya akan dilaksanakan akad dan pernikahan. Namun karena mempelai perempuan tidak menghendaki, pada dini hari yang bersangkutan melarikan diri dengan meminta bantuan kepada rekan prianya. Jadi bukan yang dia ucluk-ucluk keluar terus jalan sendiri terus ke tempat cowoknya terus kayak yang ke Jepara, enggak. Jadi kayaknya dia keluar terus kayak, "Boy, jemput boy," gitu. Terus sama si boy, si Dapin ini dijemput lah, dibawa ke Jepara gitu. Yang jadi masalah ya, yang menyebalkan juga kan di thread ada yang ngomong ini, calon pengantin kabur dengan membawa amplop sumbangan sehingga tukang rias pengantin jadi nggak bayaran. Kayaknya tuh konteks utama awalnya ini terus menyebar kemana-mana. Gue sih awalnya mempertanyakan, kok bisa dia ngebawa amplop sumbangan, kan nikahannya belum mulai. Dia dapat amplop dari mana? Normalnya kan orang nikahan dulu nih, ijab kabul. Terus jam 11 resepsi. Resepsi orang datang ngasih amplop baru dong. Kalau mau bawa amplop yang itu. Kalau acara nikahannya belum mulai, amplop apaan yang dibawa? Terus gue dapet info waktu gue live. Saya live setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di TNM jam 8. Ketika gue nanya di live, katanya di beberapa wilayah di Jawa, sebelum melangsungkan pernikahan biasanya waktu malamnya itu ada pengajian. Dan ketika pengajian itu ada sumbangan. Kemungkinan sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan dari situ. Masih belum pasti dan rada simpang siur. Tapi kalau misalkan beneran ada sumbangan dan sumbangan yang diterima itu dipakai buat check-in sama pacarnya, gue sih murka ya kalau jadi calon suaminya. Wah, nggak teli. Opo cok. Meskipun ini ngelapor ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian berhasil, tapi seingat gue sih nggak ada satu hukum yang gimana banget ya. Maksudnya pasal pidana apa yang dia langgar gue juga nggak tahu gitu. Mahar-maharnya kemudian dikembalikan ke calon pengantin pria, which is ini, ya Allah, udah bawa losbak loh, ada PCX dan boneka segede-gede gaban, lu dicintai tapi. Dan sekarang endingnya pihak calon pengantin pria itu meminta uang ganti rugi sebesar 30 juta rupiah. Dari mediasi tersebut, pihak keluarga Salim menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami akibat pembatalan pernikahan. Di dalam kesepakatan tersebut, saudara Muhammad Musalim dan keluarganya minta ganti rugi sebesar 30 juta kepada pihak keluarga Naila dan akan dibayar pada tanggal 15 Juni 2026. Ya, mungkin uang yang udah keluar untuk tenda, untuk catering, apa segala macam. Di mana di sisi lain ada mediasi kedua yang dilakukan antara pihak keluarga Naila dan Dapin, pria yang membawa kabur Naila menjelang akad nikah. Di pertemuan tersebut, keluarga Naila melayangkan tuntutan ganti rugi material sebesar 70 juta. Cari di mana tuh duit 70 juta? Pengen tahu gua, in this ekonomi 70 juta. Nyari 7 jutanya aja pot-potan, 70 datang dari mana tuh ide? Uang ganti rugi itu akan untuk mengganti biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan Sugianto, ayah kandung Naila. Pembayaran tersebut disepakati akan dicicil pihak Davin sebesar 4 juta setiap bulannya. Selain itu, Davin juga menyatakan bersedia membantu semampunya kepada pihak keluarga Naila untuk membayar ganti rugi kepada Salim. Mungkin dia kaya juga, mungkin dia punya duit juga, gue juga gak tahu. Tak hanya urusan ganti rugi materi, mediasi kedua ini juga menghasilkan komitmen serius terkait hubungan Davin dan Naila ke depannya. Saudara Davin menyatakan sanggup untuk menikahi saudari Naila dalam waktu secepatnya.
Nah, itu yang terjadi. Sempat ada fotonya sama bapak polisi, ya mantap. Si komen-komennya pada tai-tai banget. Dikasih sunrise malah milih maghrib. Padahal lebih cakepan calon suaminya. Dikasih yang bener malah pilih pulu-pulu. Segala macemnya lah. Tapi ya, yang bawa kabur calon pengantin perempuan yang kabur. Calon pengantin laki-laki yang gagal jadi pengantin karena ditinggal kabur. Ya Allah, sedih benar. Bukan, yang baju coklat bukan bapaknya. Yang baju coklat polisi aja, polisi. Mediator, penengah. Pertanyaan lu juga Eko. Menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih memastikan kesiapan dari calon pasangan kita. Iya, karena kalau misalkan tiba-tiba hilang di hari H begitu kan repot. Kalau misalkan tiba-tiba acara udah siap apa segala macam udah dimulai dia kabur kan repot. Ini tuh 11-12 sama kasus yang pernah gue bahas tahu. Yang waktu itu calon pengantin kabur bareng tukang somai. Nih 6 bulan lalu, belum setahun. Batal nikah dan kabur dengan tukang batagor, yang berjualan di depan dealer tempatnya bekerja. Keluarga Vina pun tanggung biaya pergantian 133 juta selama 4 bulan. Sempat terjadi. Jadi karena mempelai wanita tidak kunjung pulang, pihak dari laki-laki jauh-jauh dari Banyumas memutuskan untuk pulang tidak melanjutkan acara pernikahan. Ya Allah, ini udah sempat gue bahas, ada videonya. Nanti gue taruh di pojok sini kalau lo penasaran ya. Berhati-hatilah. Pastikan kamu siap jiwa dan raga. Sebenarnya keraguan tuh kayaknya pasti ada deh. Setiap orang yang menikah tuh pasti tiba-tiba deg-degan, terus di fase-fase menuju pernikahan tuh kayak, apa dia orang yang tepat ya? Apa gue yakin akan menghabiskan sisa hidup bareng dia ya, dan segala macamnya. Kayaknya ada yang kayak gitu, ada juga yang mungkin pede-pede aja. Tapi bukankah itu ujian pernikahannya, men? Maksudnya kalau sebelum menikah ujiannya langsung kalah, gimana nanti kalau udah menikah ya? Kocak. Gue pengen ngasih kata-kata mutiara tapi gak kepikiran. Yang kepikiran cuma kocak. Kocak. Hal yang sama kurang lebihnya terjadi juga. Tapi kalau yang ini, yang calon pengantin prianya yang gak datang. Kenapa bisa berurutan begini ya? Jadi problem, pihak pria yang gak datang di nikahannya itu adalah oknum anggota Densus 88. Wow. Apa yang terjadi? Runutannya adalah ada seorang anggota Densus 88 inisialnya AA. Kerjanya di mana nih? Maluku Utara. Polisi 1 Bintara tingkat 2. Terus yang perempuan berinisial AH, warga Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Mereka berdua sudah berhubungan mesra atau berpacaran selama 7 tahun lamanya. 7 tahun. Nyicil NMAX dapat 3 itu. 3 sama setengah jalan yang keempat. Peristiwa itu bermula ketika dia dan Bribtu A menjalani nikah dinas di Mabes Polri pada hari Kamis 7 Mei. Saat itu mereka turut menjalani bimbingan sidang nikah di Jakarta serta bimbingan di gedung SDM Mabes Polri dan gedung Densus 88 anti teror. Setelah selesai nikah di Jakarta, kemudian balik ke Ternate, menetapkan ijab kabul pada Sabtu 16 Mei. Tapi yang oknum polisinya minta tanggalnya dimundurin. Alasannya adalah karena surat izin nikah dari Mabes belum ada. Tapi hari Jumat 15 Mei, sehari sebelum seharusnya pernikahan itu terjadi, surat izinnya udah keluar. Jadi bisa dong harusnya kita nikah besok. Nah, tapi pihak ceweknya ngasih tahu kalau sampai memasuki hari H, Ibu Bribtu AA tiba-tiba mengirim pesan. Dia memberitahu jika Bribtu AA tiba-tiba mengalami gangguan penglihatan. Loh, kok tiba-tiba tuh apa yang terjadi? Kecolok? Apa? Dicolok siapa?
tiba-tiba kecolok. Pihak pria melalui ibunya mengirim pesan saat subuh memberitahu bahwa Bribtu AA tidak bisa melihat, mata kabur dan tangan tidak bisa bergerak. Loh, kenapa? Habis makan apa? Menurut yang pihak perempuannya, akad nikah di rumahnya itu udah disiapin. Tamu udah pada dateng, karangan bunga dari Densus 88 udah dipajang. Tapi Bribtu AA-nya selaku mempelai pria tidak kunjung datang hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Akhirnya sang pihak perempuan datang ke rumah calon mempelai pria, si oknum polisinya itu. Kondisinya rame banget nih. Saya pikir ya sudah, saya yang kesana melangsungkan akad nikah karena kondisi tidak memungkinkan. Jadi kayak si ceweknya masih mengusahakan nih. Gak bisa bergerak, gak bisa ngelihat. Oh yaudah, aku aja yang kesana, kita nikah di rumah kamu gitu. Tapi saat datang, matanya biasa-biasa aja. Bisa ngomong, bisa lihat, tangannya juga bisa gerak. Nah, bohong, ternyata bohong. Pihak perempuan datang ke situ bareng keluarga dan pihak kantor urusan agama, tapi Bribtu AA justru kekeh membatalkan ijab kabul secara sepihak. Udah ngasih tahu kalau bisa kok, bisa ijab kabul, tapi ditolak, membatalkan secara sepihak. Akhirnya karena ya disamperin kagak mau, malu kan, jadi aib keluarga juga, apalagi udah serame ini. Akhirnya pihak keluarga perempuan memutuskan untuk mensomasi pihak polisi tadi, oknum tadi, sebesar 400 juta. Kerugian material 100 juta, kerugian imaterial 300 juta. Awalnya semua itu masih berupa somasi, tapi nggak ditanggepin. Karena nggak ada itikat baik, akhirnya langsung melapor ke Propam. Kemudian diusut sama Propam dan ya jadi panjang. Sebelum persiapan acara pernikahan itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Mengurus berkas tinggal dinas, sampai cari vendor dan fotografer dan lain-lain sampai. Itu dilakukan bersama? Iya, bersama. Tidak kayak Kanisa urus sendiri? Tidak, malahan dia yang urus. Ini apa yang terjadi ya? Apa ini urusan tentang negara apa gimana? Karena dari penuturannya adalah semuanya itu dicari bareng-bareng, udah dicari bareng-bareng, udah oke, udah pasti. Ya harusnya jadi dong, kenapa hari H nggak jadi? Apa yang salah nih? Semuanya tidak datang, keluarganya satupun tidak ada yang datang ke lokasi acara, satupun tidak ada. Tapi saya kaget karena malamnya itu kita berdua komunikasi baik-baik saja, tapi tidak ada. Suasananya tidak ada seperti untuk mempersiapkan pernikahan. Keluarganya juga sebagian tidak ada yang memakai baju seperti orang layaknya untuk mendatangi acara, tidak ada. Menurut saya dia tidak sakit, tidak sakit sama sekali. Dia cuma bilang dia sudah tidak bisa ijab kabul pada saat itu dari mulut dia sendiri. Bahkan pada saat keluarga kami datang pun tidak disambut dengan baik oleh pihak mereka. Ijab kabul saja pada saat itu. Nanti masalah kan alasan dia sakit, nanti kita berobat setelahnya, setelah ini. Tapi dia memang menolak, kan sudah membuat malu, aib keluarga kan. Jadi saya membuat somasi itu pada hari Minggu. Iya, 1 hari kemudian. Kocaknya adalah setelah somasi dan laporannya diterima oleh Propam, Bribtu AA mendatangi rumah calon mempelai wanita, di mana tujuan dia nyamperin itu untuk melanjutkan rencana pernikahan yang sebelumnya batal digelar. Kalimatnya adalah mau melanjutkan pernikahan, katanya keluarganya sudah datang mau konfirmasi ke pihak keluarga perempuan, makanya kami sebagai yang dituakan kami datang untuk menyelesaikan hal tersebut. Tapi problemnya adalah pihak mempelai wanita itu masih trauma, masih nggak pengen, gimana ya? Sejauh ini kayaknya masih akan ada mediasi-mediasi lanjutan dan pihak mempelai wanita juga masih mikir-mikir kayaknya ngambil keputusannya apa, mau lagi atau enggak, maksudnya mau dilanjutkan pernikahannya atau enggak. Tapi sih kalimatnya adalah terlepas apakah pernikahan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, proses hukum internal di tubuh institusi berlambang burung hantu tersebut dipastikan akan tetap berjalan.
Giliran udah begini baru kemarin kemana? Kan jadi pertanyaan dong. Ya, pusing kan? Lucu banget yang gini. Pandi mau melanjutkan pernikahan dia dan siap mencintai Nisa dan mau menjaga. Ya, terlambat ku sadari. Sekali lagi pastikan kalian, which is kamu dan orang yang kamu cintai yang siap menikah itu sama-sama mau, sama-sama oke ayo lanjut supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Iya baik, iya baik. Nah, masalah lanjutannya adalah kalau misalkan kalian berdua, which is elu dan pasangan lu sudah siap untuk melaju ke jenjang pernikahan, tolong lebih berhati-hati lagi dalam memilih WO atau wedding organizer. Karena bukan sekali dua kali kita mendengar kasus penipuan WO. Gue ingat beberapa bulan yang lalu gue sempat ngebikin video tentang WO by Ayu Puspita yang waktu itu bahkan merugikan ratusan orang, kerugiannya sampai puluhan miliar. Dimana gue pikir itu udah yang terakhir, ternyata ada lagi. Dan kejadiannya di Bekasi. Ada sepasang pengantin di Bekasi yang sedih sekali. Korbannya adalah Aldi dan Feni yang mengaku sudah mengalami kerugian senilai 85,5 juta rupiah. Ini video ketika acaranya dan ya Allah sedih sekali men. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur. Oh semuanya nggak ada. Lu lihat men, itu kosong ya Allah, dekor nggak ada, makanan nggak ada, gedung sunyi ya Allah. Runutan kejadiannya adalah gini. Awal 2026, Feni menemukan wedding organizer ini di Instagram kalau gua nggak salah. Nih awalnya saya dapat info dari Instagram setelah lihat daftar harga dan paket-paketnya saya bayar DP dulu. Pakai WO-nya karena ngelihat promo di IG, tertarik, DP. Setelah dilakukan pembayaran langsung ikut sesi test food. Jadi kalau lu pakai catering kan lu harus ngerasain dulu makanannya kayak apa nih, enak atau enggak. Ini kan mau dipakai di nikahan lu daripada terjadi omongan ya kan. Dia test food. Terus test food kan biasanya di nikahannya orang ya. Jadi kayak kita datang terus di ruangan yang berbeda dengan makanan yang sama dari acara pernikahan itu kita nyobain. Atau kita masuk ke pernikahan itu ya ngamplop secukupnya untuk ngetes makanan itu. Dan di acara ketika test food itu, Feni mengaku melihat banyak staf yang bekerja. Mulai dari vendor dekorasi, MUA, pembawa acara, MC, ya hingga contoh pelaminan dan makanan prasmanan. Yang mana itu oke. Udah sempat fitting baju juga di kantor WO-nya yang ada di JGC, Jakarta Garden City, di Cakung. Akhirnya pembayaran dilakukan bertahap sampai akhirnya lunas di awal April 2026. Mereka sempat ada nambah jumlah tamu, cuman setelah itu semua kecurigaan mulai muncul waktu rapat persiapan atau technical meeting. Jadi sebelum lu menikah karena ada yang namanya technical meeting, kayak semua dari awal sampai akhir acaranya lu akan dijelaskan lu jalannya gimana, nanti lagunya apa, MC-nya ngomong apa, barisnya gimana, nanti dia bakal ngasih tahu bridesmaid-nya gimana, gitu-gitu deh, meeting sederhana. Meetingnya itu digelar online yang dinilai tidak profesional dan berlangsung sangat singkat. Technical meeting cuma 10 menit dan sangat tidak detail. Saya tanya soal rundown, alur masuk venue, pembagian sesi tamu, semua dijawab nanti diinformasikan 1 hari sebelum acara. Which is visi sekali, sangat mencurigakan. Aneh itu. Nggak bisa lah. Masa lu baru ngasih tahu gua -1? Gimana sih? Nggak ada jaga-jaganya. Puncaknya tanggal 13 Mei atau sekitar H-10 acara, tiba-tiba pihak Gedung Islamic Center Bekasi ngasih tahu kalau
pembayaran gedungnya belum dilunasin sama pihak WO-nya. Gedungnya tuh ini. Gedungnya belum dilunasin. H-10. Kurang pembayaran sekitar 17,5 juta. Ternyata pihak WO baru bayar DP sekitar 6 juta. Jauh banget loh itu. 23,5 juta. 23,5 juta dibayar baru 6 juta. Murka gak lu? Ih, gue sih mencak-mencak kayak apa? Itu yang punya WO udah gue jambak-jambakin kayaknya. Setelah ngedengar kabar-kabar gak enak tadi, akhirnya datanglah tuh ke tempat WO-nya yang ada di JGC tadi. Nih, H-1 pernikahan, Ali dan Feni datang ke kantor tersebut. Pas datang ternyata galerinya udah kosong. Udah kagak ada isinya. Ya Allah Gusti Pangeran, paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso. Sekaring bawono langgeng jagat wasisaning batoro. Kosong, Cek. Gak teli lu. Ada orang mau punya acara direcok-recokin aja. Di sana tuh sebenarnya sempet ketemu sama pihak pengelola. Ditanyain lah tuh tentang perkara pembayaran di Islamic Center itu, tapi jawabannya berbelit-belit minta kepastian. Mereka bilang deposito belum cair dan janji akan dibayar jam 4 sore. Ini menimbulkan pertanyaan nih. Maksudnya deposito tuh apa? Apakah duit orang yang udah masuk ke mereka itu didepositokan? Apa gimana? Maksudnya disimpan di instrumen investasi untuk kemudian mereka nyari untung dari situ? Lah, kan lu modelnya ngapain sih? Ih, kocak apaan dah? Bahkan pihak WO sempat menandatangani surat pernyataan di atas materai. Tapi setelah itu pemilik WO pergi meninggalkan lokasi dengan alasan ada urusan lain. Semuanya jadi makin mencurigakan setelah pekerja dekorasi dan catering ngaku tidak mendapat arahan dari pemilik WO. Bahkan beberapa pekerja meninggalkan lokasi karena tidak ada kepastian pekerjaan. Kami akhirnya yakin acara resepsi kemungkinan besar tidak akan berjalan. Wah, gimana men? H-1 acara, lu punya acara yang seharusnya sekali seumur hidup dengan semua kenangan bagus yang harusnya ada. Aduh, pusingnya kayak apa itu ya Allah, kasihan banget. Tetap ada usahanya tapi pasangan itu tetap berusaha nyari solusi, yaitu ngubungin vendor-vendor secara pribadi kayak MUA, MC, penata rambut, terus penyedia busana pengantin. Untungnya beberapa vendor masih bisa datang dan ngasih bantuan. Tapi meskipun vendor-vendor ini ada, dekor dan makanannya kan nggak ada ya. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur. Deko semuanya nggak ada. Ini benar-benar jadinya sederhana banget ala kadarnya. Ini ala kadarnya nggak ada apa-apa. Ya Allah, nangis, sedih banget. Ya Allah. MC hingga MUA tetap hadir membantu jalannya akad meski disebut belum menerima pembayaran dari vendor. Untuk orang yang sudah menikah dan tahu bagaimana pusingnya mengatur itu semua ya, tiba-tiba semuanya brek hancur di hari H. Nangis men, pasti men. Akhirnya mereka memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Dan sepengetahuan gua sampai hari ini masih dicari deh. Masih dalam penyidikan. Dan pasal yang dikenakan kayaknya adalah pasal penipuan seperti yang terjadi sama kasusnya si Ayu Puspita itu. Yang gue sorotin di perkara ini dan jadi seolah-olah kerasa personal buat gue ya. Karena tempat dan WO-nya ini pernah ada singgungannya sama gue. Jadi gini, gue pernah jadi panitia ketika tetangga gue nikah dan tempatnya di tempat yang sama, which is di gedung Islamic Center Bekasi ini. Dan kalau lu datang ke tempatnya ya, lu masuk ke dalam, itu tuh cukup lega, cukup luas. Gue lupa pastinya untuk 500 undangan atau 1000 undangan, tapi cukup lega. Yang mana kalau misalkan gak ada dekor like sama sekali, men, hampanya akan kerasa banget. Mungkin ada suara gema-gema yang bisa lu dengarkan dan ya Allah.
Yang kedua adalah temen gua dan istri gua itu menikah menggunakan WO yang sama. Specifically sama marwah, wedding organizer, dan catering service ini. Dan memang waktu di pernikahannya temen gue itu dari WO ini banyak sekali yang gue sorotin tentang perkara dekor yang lambat lah, tentang ini, tentang itu, tentang schedule, bla bla bla. Jadi makin sebel gitu. Jadi makin personal, gak tahu kenapa ya. Kayak kesel banget gitu, kayak karena bukankah berarti temen gue waktu itu bisa aja jadi korban juga. Ngebayangin itu sebel banget men, sumpah dah. Ada informasi yang bilang kalau ada korban-korban lain yang ikut speak up dan ngasih tahu rencana pernikahan mereka juga bisa berarti gagal. Menurut utas yang diunggah oleh akun Mahar Sebit, sudah ada lebih dari 30 calon pengantin yang menjadi korban WO marwah dengan kerugian lebih dari 1 miliar. Dang. Nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dan calon suami tertimpa musibah. Acara kami yang rencananya di Juni 2026 terancam gagal karena vendor wedding marwah catering tidak amanah dan hilang kontak sejak Jumat 22 Mei. Kami semua calon korban sementara 30 lebih calon pengantin dengan perkiraan kerugian 1,9 miliar. Sedih banget sumpah. Ini Google Maps-nya catering doang. Akun IG-nya udah hilang, gue nggak tahu di private, gue nggak tahu apa. Ini adalah promonya dia. Oh, 17 sampai 23. Maintenance besar-besaran alasannya berak. Kabur ini, nyari waktu buat kabur ini. Nyari celah. Ancen gak teli, cok. Asu. Sekarang ini masih menjadi pertanyaan juga di kepala gue ya. Sekarang solusinya gimana? Belum begitu terjawab soalnya. Di video yang terakhir yang bahasannya kurang lebihnya sama, solusi di kepala gue adalah gunakan WO tapi jangan yang paketan. Di kepala gue sih gitu ya. Jadi gunakan WO ya udah untuk organize WO, tapi untuk vendor kayak catering, dekor, baju, MC, apa segala macem, WO ini ngontakin aja satu-satu. Untuk perkara payment, kita langsung ke mereka, bukan ke WO-nya. Di kepala gue sih gitu ya. Masalahnya banyak sekali promo-promo dari WO yang mereka tuh kayak all in package gitu, kayak wedding organizer, catering, semuanya ditanggung sama dia, lu tinggal bayar ke WO-nya terus selesai. Ada ketakutan di kepala gitu. Tapi masalahnya kalau gue ngomong gini takutnya ntar ada WO yang tersinggung terus kayak enak aja gak semuanya begitu kali gitu. Jadi kayak bingung nih. Gimana preventifnya, karena harga mahal tidak menjamin. Gue gak tahu patokan harga sekarang berapa ya. Tapi yang tadi gagal, yang di Bekasi itu keluar duit 80 sekian juta. Itu cukup mahal loh men kalau dipikir-pikir. Mungkin pasarannya gak segitu, tapi di kepala gue itu mahal banget. 85 juta. Duit dari mana? Nabung lama-lama. Mungkin kalau lu ada solusi atau ada pengalaman di perkara-perkara ini bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan kita akan tutup dengan ini. Sebuah postingan yang tiba-tiba keluar mewarnai perkara pernikahan juga. Sampai dinaikin ke lambe turah dengan caption ditipu WO no, ditipu calon istri yes. Disclaimer dulu, gue nggak tahu ini yang pertama kali naikin siapa, gue cari akunnya tidak ketemu, gue nggak tahu. Gue tahunya setelah nyampe lambe turah pun nggak ngasih tahu ini dari mana datangnya. Tapi ini adalah ceritanya. Ada yang mau nikah tapi nggak jadi. Uang untuk biaya nikah hilang. Sisa 29.000 dari 11 juta. 11 juta. Ini kayaknya saldo sebelumnya. Gue gak tahu saldo sebelumnya ada yang lebih gede lagi atau enggak. Tapi bayangkan dari 11 juta jadi 29.000. Duit buat nikah hilang gitu aja. Hatiku gimana?
Oh, ada. Oh, ketemu. Ini akunnya nih, spillscammer.exe. Baru banget, 4 hari lalu. Let's go. Ini ketika editing foto background biru, itu penting, disuruh sama KUA. Uangnya dipakai apa? Nggak tahu. Masih teka-teki. Dilihat mutasi rekening koran, uangnya udah hilang sejak November 2025. Baru ketahuan H-1 bulan menikah. Di bawahnya ada saldo 33. Banyak sih kayaknya ini. Yap, uang udah hilang dari November. Tapi kami bertunangan Desember 2025. Sungguh plot twist, nggak masuk ke pola pikirku. Buat apa tunangan sedangkan uang keperluan nikahnya udah dihabiskan? Yah, kok bisa sih bang? Ya Allah. Persiapan nikah udah dari tahun lalu. Udah beli seserahan, beli ke toko langsung, dan beli online 10 juta. Spring bed, kasur 180 kali 200, lemari besi, sofa Turki. Sofa Turki, lu dibeliin sofa Turki, kocak. Mana? Mau yang lebih gong? Emas perhiasan untuk nikah total hampir 30 juta, larinya kemana coba? Ke Pegadaian. Ya Allah, ke Pegadaian. Emas buat nikah di Gade sebulan sebelum. Kok bisa? Nalarnya di buat apa? Apakah pinjol, judol? Apa? Ternak lele? Awal mula semua terbongkar dari sini. Ada firasat dia selingkuh karena selalu chat dan VC. Gue gak tahu VC ini voice call atau video call, tapi intinya intens banget. Bilangnya cuma temen, logika aja, mau nikah sebulan lagi tapi masih cecetan dan VC setiap saat. Apakah itu normal? Nah, niatnya mau menelusuri perselingkuhan, malah kebongkar semua kalau uang nikah hilang. Pernikahan emas di Gade, emas ibuku pun diambil. Ya Allah, tidak hanya kehilangan ratusan juta, aku juga kehilangan waktu dan kepercayaan. Ya Allah. Yang paling sakit dia adalah cinta pertamaku. Ya Allah, tapi juga orang pertama yang menghancurkanku. Ya Allah. Kenalan ini diceritain kenalannya. Awalnya dia ngekos di kos-kosan punya orang tuanya. Terus kenal deket dari 2023, berarti udah 3 tahun. Mau nikah bulan Mei. Gak neko-neko, lemah lembut. Dia cerita keluarganya problematik. Aku bodo amat karena cuma pengen menyelamatkan dia supaya hidup tenang. Karena aku dan keluargaku sesayang itu. Ini momen ketika diajak ke acara keluarga waktu ulang tahun ibuku. Ya Allah. Ibuku sesayang itu sama dia. Ngekos pun udah dibebasin gratisan. Ya Allah. Saking percayanya ibuku nitipin emas buat dijual. Tapi Januari bilangnya udah di TF, ternyata gak masuk. Waktu ditanya lagi alasannya bang keblokir. Sungkan buat nanyain lagi. Sampai akhirnya gak ditanyain. Ternyata dijual. Karena semuanya kebongkar, langsung datengin ke keluarga ceweknya. Gokil. Tapi gak ada kejelasan. Uang biaya nikah habis buat apa gak dijelasin. Emas di Gade uangnya buat apa gak dijelasin. Emas ibuku yang nitip buat dijual nggak dijelasin juga kemana. Sampai saat ini mereka masih bungkam. Kami belum tahu semua uang yang hilang itu diperuntukkan untuk apa. Di hari yang sama juga pihak sana minta maaf dan minta surat Gade, katanya perhiasan emas akan ditebus. Seminggu kemudian masih nggak ada kabar. Kami nanya ke pusat Gade. Ternyata mereka ke sana bukan untuk menebus tapi memperpanjang. Lah, nambahin deadline doang bang. 2 Mei balik lagi, bahas secara kekeluargaan. Kami ngebawa surat perjanjian pembatalan nikah dan minta pertanggungjawaban buat pengembalian dana. Mereka nggak mau menandatangani surat tersebut, mengklaim ini perjanjian dibuat sepihak. Mereka tidak terima, marah besar, chaos hari itu. Akhirnya pihak sana minta buat ngatur ulang, buat bikin perjanjian bareng-bareng supaya kesana nggak sepihak. Mutusin buat tanggal 9 Mei ketemu lagi di kediamannya pihak cowok. Tapi tanggal 9 Mei gak dateng, gak ngasih kabar, gak ngasih keterangan. Bahkan telepon pun kagak diangkat. Ya Allah, jahat banget dah. Akhirnya lapor polisi. Iyalah, puluhan mungkin ratusan juta itu. Emas lagi mahal banget. Emas sempat nyentuh angka 2,7, 2,8, 3 juta gak sih? Ya Allah, kalau momennya tepat pas dijual di 3 juta, bah, duit semua itu. Hih.
23 Mei free nggak? Free banget, nikahnya batal. Uang buat biaya nikah habis, ya Allah. Aduh, Mbak. Nah, gimana sih Mbak? Akhirnya datang ke Polres, minta, masih ditunggu kelanjutannya kayak apa. Ini naiknya 13 jam yang lalu. Dan ya, semoga lancar Mas. Satu pria tersakiti, semua yang lain ikut tersakiti Mas, ya Allah. Meskipun pada akhirnya kita harus ada sisi skeptismnya juga, tapi ya mari doakan yang terbaik ya. Untuk Mas ini, untuk lu, untuk gua, untuk kita semua, supaya tidak dipertemukan dengan orang yang salah. Karena seperti yang orang bilang, waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang yang salah. Apalagi kalau yang hilang duit juga, ya Allah, ratusan juta. Dan itu mengcover perkara-perkara pernikahan yang gue temukan di internet. Semoga bisa jadi pelajaran. Semoga lu tidak terjebak di masalah yang sama. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah hadir dan menemani sejauh ini. Biasanya gue closing apa sih? Ini gue ngantuk banget ini. Gue dari tadi gue yap gitu, mata gue kayak setengah sadar nih, gimana nih. Sehat-sehat semuanya. Salam buat keluarga di rumah. Awas meninggal, banyak kejahatan. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Tulis di kolom komentar di bawah komentar lu, pandangan lu, sudut pandang lu tentang apa-apa yang sekiranya tadi lu tonton. Karena semakin banyak yang komen, semakin banyak yang nonton guys. Please ya. Gue lagi pusing dengan algoritma YouTube yang sangat sekali ini. Subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Seperti yang tadi gue bilang, gue live hampir setiap hari. Mampir aja kalau malam ke channel gue. Mungkin lo akan menemukan gue lagi live dengan semua pembahasan aneh yang sekiranya akan gue bahas. Contohnya adalah ada orang masukin bearing motor ke titiknya. Ya, itu dia. Deh, cabut ya. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan gue udah siap banget tuh ngebawa berita itu. Berita ini titik dimasukin bearing motor tuh udah siap banget gue. Ntar jadi video selanjutnya, liatin aja. Gue juga nggak ngerti kenapa orang hadir dengan ide-ide aneh di kepala. Maksud gue kayak nggak semua intrusive thought itu bisa dilakukan loh. Nggak mungkin kayak yang ada orang ngelihat bearing motor terus bearing motor tuh menarik banget ya. Nggak. Cabut bro, bye bye, thank you.